Oke sahabat idola, di hadapan saya ini sudah ada contoh pemasangan instalasi listrik yang lengkap dengan pemasangan kWh meter dan box spring ataupun box MCB-nya. Pemasangan instalasi listrik ini mengadopsi dari bangunan rumah yang bertipe 36. Yang artinya sahabat idola, luas bangunannya kurang lebih 36 meter persegi atau dibangun di atas luas tanah 60-72 meter persegi. Pemasangan instalasi listrik ini saya buatkan sesederhana mungkin agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya, terkhusus lagi yang masih pemula. Nah, agar nanti tidak gagal paham dalam mengikuti videonya, di sini saya juga melampirkan gambar lengkap dari proyek kita ini. Yang pertama ini adalah gambar denah bangunannya yang menunjukkan luas bangunan dan luas ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah gambar tata letak untuk komponen listriknya. Selanjutnya, yang ketiga adalah gambar single line atau gambar diagram satu garis dari pemasangan rangkaian instalasi listriknya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah gambar diagram pengawatan, di mana gambar diagram pengawatan ini adalah gambar sebenarnya yang akan kita pasang. Nah, setelah kita memahami gambarnya, maka langkah selanjutnya kita akan lakukan pemasangan instalasinya. Oke sahabat idola, di sini perakitan pipanya sudah saya pasangkan. Rangkaian ini sesuai dengan gambar kita tadi ya sahabat idola. Nah, setelah perakitan pipa selesai kita lakukan, maka langkah berikutnya kita memasang sistem wiring atau pengkabelannya terhadap masing-masing saklar, stop kontak maupun lampunya. Nah, jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke sahabat idola, di dalam pemasangan instalasi ini kita menggunakan kabel jenis NYA ya, atau kabel tunggal yang berdiameter 1,5 mm. Di mana warna kabel yang kita pakai adalah warna hitam sebagai pasa dan warna biru sebagai netralnya. Di mana warna kabel ini sesuai dengan persyaratan PUIL 2011 yang kita gunakan saat ini. Untuk pemasangan kabelnya langsung saja kita menuju ke rangkaiannya.
Oke sahabat idola, di sini saya jelaskan sedikit tentang pemasangan kabelnya ya. Nah, kita perhatikan di sini ini adalah kabel sumbernya nanti yang dihubungkan dengan box MCB. Kemudian dari kabel sumber ini masuk kabel menuju ke TEDOS yang ada di atas saklar ini. Ini adalah nanti saklar seri ya, dimana pada saklar seri terdapat 3 buah kabel, 1 kabel input, 2 kabel output yang nantinya disambungkan dengan lampu 1 yang ada di teras dan lampu 2 yang ada di ruang utama. Kemudian selanjutnya dari TEDOS ini ada 2 kabel, 1 kabel pasa dan netral, terus dihubungkan dengan TEDOS pencabangan di sini. Nah, yang selanjutnya dari TEDOS ini masuk ke saklar tunggal untuk ruang dapur. Kemudian dari saklar tunggal ini keluar kabel apinya menuju ke lampu, dan yang biru ini adalah kabel netralnya. Demikian juga dari TEDOS pencabangan ini tadi, kabel api masuk ke saklar tunggal yang melayani lampu di kamar. Kemudian dari sini dicabang terus masuk ke TEDOS pencabangan untuk stop kontak 1 dan stop kontak 2. Berikutnya dari TEDOS ini masuk kabel pasa ke TEDOS saklar. Kemudian dari TEDOS saklar masuk kabel api ke saklar, dan satu lagi kabel keluar menuju ke lampu yang ada di kamar mandi. Nah, kemudian selanjutnya dari TEDOS ini kabel netral masuk ke TEDOS lampu dan diteruskan ke stop kontak yang ada di ujung sana. Kemudian kabel api stop kontak kita ambil dari pencabangan yang ada di kotak TEDOS ini. Nah, jadi kira-kira demikianlah sistem pengkabelannya ya sahabat idola. Selanjutnya kita akan memasang saklarnya terlebih dahulu. Oke sahabat idola, jadi pemasangannya kita mulai dahulu dari saklar seri ya. Nah, ini dia saklar serinya. Sebelumnya saklar seri ini harus kita jumper terlebih dahulu pada terminalnya ya. Selanjutnya kabel sumber atau kabel pasa masuk kita sambung terhadap terminal yang kita jumper tadi. Nah, selanjutnya kabel lampu 1 yang tadinya sudah kita kasih kode. Nah, kupas 1 seperti ini ya sahabat idola. Nah, kita sambungkan terhadap terminal yang di sebelahnya, dan kabel yang untuk lampu 2. Nah, ini tadi kita beri kode cubit 2. Nah, ini kita pasang ke terminal yang di sebelahnya ini juga. Nah, sekarang pemasangan kabel ke saklar sudah selesai, tinggal kita tutup ya sahabat idola. Kemudian setelah pemasangan saklar seri selesai, maka kita akan menyambungkan kabel yang ada di TEDOS-nya ini.
Nah, semua kabel netralnya kita gabungkan sahabat idola ya. Nah, semua kabel netral ini digabung menjadi satu. Nah, kemudian yang hitam ini tadi adalah kabel sumber masuk ke saklar, dan ini adalah kabel sumber untuk ke jaringan atau ke jalur berikutnya. Jadi ketika kabel ini juga kita gabung menjadi satu. Kemudian setelah disambung seperti ini, langsung saja kita isolasi ya sahabat idola. Kemudian kabelnya kita tekukkan ke dalam seperti ini agar semakin rapi. Nah, selanjutnya kita lakukan pemasangan fitting. Demikian juga halnya dengan fitting yang di atas ya sahabat idola, atau fitting yang ada di teras. Selanjutnya kita akan melakukan penyambungan kabel di tedos pencabangan untuk ruang kamar dan ruang dapur. Perhatikan di sini, kabel birunya kita gabung menjadi satu karena ini adalah kabel netral. Nah, selanjutnya untuk kabel yang hitam, di sini ada dua kabel untuk sumber ke saklar dan stop kontak, dan dua kabel ini juga untuk sumber saklar dan sumber ke stop kontak yang ada di kamar mandi. Jadi semua kabel hitamnya ini adalah kabel sumber, makanya kabel hitamnya juga kita gabung menjadi satu. Selanjutnya kita lakukan penyambungan.
Nah, seperti biasa setelah selesai kita tekukkan ke dalam tedosnya ya. Selanjutnya lakukan penyambungan untuk kabel pasanya. Berikutnya kita lakukan pemasangan saklar tunggal. Nah, pada saklar tunggal terdapat dua terminal, satu terminal masuk dan satu terminal keluar untuk lampu. Nah, jadi kedua kabel ini tinggal kita sambungkan pada terminalnya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemasangan fitting lampu yang dinyalakan oleh saklar tunggal ini. Sama seperti tadi ya sahabat idola, bagian pasangnya kita pasang terhadap lidah fitting. Nah, di sini karena yang ada hanya kabel netral, maka kabel netralnya kita sambung menjadi satu. Kita lanjutkan ke pemasangan stop kontak ya sahabat idola. Nah, pada stop kontak ini terpasang dua kabel, satu kabel pasa dan satu kabel netral. Nah, apabila menggunakan sistem 3 kabel yakni kabel grounding, maka kabel groundingnya dipasang di tengah ya sahabat idola.
Nah, di terminal yang warna putih ini. Nah, karena di sini kita menggunakan sistem 2 kabel, maka kabel pasa dipasang sebelah kiri dan kabel netral sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita lakukan penyambungan kabel di pencabangan TEDOS stop kontaknya. Nah, perhatikan di sini kabel biru atau kabel netral kita gabung menjadi satu, dan kabel pasa atau kabel berwarna hitam kita gabung juga menjadi satu. Kita lanjutkan ke pemasangan saklar tunggal yang melayani lampu untuk ruang dapur. Nah, dalam pemasangan saklar tunggal ini sama seperti tadi ya. Saklar tunggal memiliki dua terminal, satu untuk terminal fasa masuk dan satu untuk terminal fasa keluar untuk lampunya. Ini adalah kabel fasa masuk dan ini adalah kabel fasa keluar untuk lampu. Tadi sudah kita kasih kode cubit 1 atau kopek 1 untuk fasa ke lampunya ya. Dengan demikian kita tidak akan keliru dalam penyambungannya. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan fitting untuk lampu dapur. Nah, kita lanjutkan untuk menyambung kabel di TEDOS ini. Kebetulan pada TEDOS ini tiga-tiganya adalah kabel netral, jadi tinggal kita gabungkan saja.
Kita lanjutkan ke pemasangan saklar tunggal yang melayani lampu ke kamar mandi. Berikutnya kita lakukan penyambungan kabel di tedos saklar ini. Nah, di sini terdapat 3 kabel. Ini kabel sumber, kabel masuk ke saklar, dan ini kabel sumber untuk stop kontak yang ada di ujung. Jadi ketiga kabel apinya ini kita gabung menjadi satu. Oke, selanjutnya kita akan memasang fitting untuk lampu kamar mandi yang dilayani dari saklar tunggal ini. Berikutnya kita akan menyambungkan kabel yang ada di tedos fitting ini. Nah, perhatikan di sini semua kabelnya adalah kabel netral yang berwarna biru. Jadi kabel ini kita gabungkan atau kita sambung menjadi satu. Yang terakhir kita akan memasangkan stop kontak yang ada di ujung ini. Namun karena bahannya ini sudah habis, saya gantikan dengan stop kontak yang model seperti ini. Oke sahabat idola, di sini pemasangan instalasi kita sudah hampir selesai ya. Namun agar kelihatan lebih rapi lagi, maka bagian tedosnya kita tutup. Oke sahabat idola, setelah semua pemasangan instalasinya selesai kita pasang, maka bagian yang terakhir kita memasang box MCB-nya. Nah, box MCB yang kita pakai di sini adalah model box MCB yang timbul ya, karena pemasangan instalasi kita di sini adalah instalasi timbul. Nah, jika kalian memasang instalasinya di dalam tembok, maka gunakanlah box MCB yang sistem tanam, misalnya model Presto dan sebagainya ya. Kemudian untuk kapasitas MCB-nya di sini kita gunakan MCB yang C4 atau 4 ampere. Nah, langsung saja kita pasangkan.
Kabel hitam atau kabel fasa yang ke instalasi ini kita sambungkan terhadap bagian terminal output MCB-nya. Berikutnya sahabat idola, kita memasang kabel dari MCB menuju ke KWH meter. Nah, jadi kabel dari MCB menuju ke KWH meter ini saya menggunakan kabel NYM ya, atau kabel putih seperti ini. Jadi kabel hitam masuk ke input MCB dan kabel yang warna biru masuk atau disambung dengan kabel netralnya. Nah, sekarang pemasangan instalasi kita sudah selesai ya sahabat idola. Tinggal menunggu pemasangan KWH meter, di mana KWH meter ini biasanya yang memasang adalah pihak PLN, karena memang KWH meter itu adalah wewenang dari mereka ya sahabat idola. Sedangkan wewenang atau menjadi hak milik kita hanya mulai dari MCB box dalam rumah sampai ke semua instalasi yang ada di rumah kita. Namun agar sahabat idola lebih memahaminya lagi bagaimana cara memasang KWH meter tersebut, nah di sini saya sediakan satu buah KWH meter yang masih analog. Nah, jadi ini dia KWH meternya sahabat idola. Pada dasarnya pemasangan KWH meter analog maupun digital itu tidak jauh berbeda ya, hanya prinsipnya saja yang membedakan. Nah, nanti cara pemasangannya, kabel PLN masuk ke sebelah kiri dan yang masuk ke mari adalah kabel pasanya, dan di sebelahnya ini adalah untuk keluaran kabel pasa masuk ke MCB. Dan yang untuk terminal ini adalah sebagai input kabel netral, dan yang di sebelahnya adalah untuk output kabel netralnya. Nah, jadi ini adalah kabel pasanya ya sahabat idola, dan ini adalah kabel netralnya. Nah, biasanya pihak PLN untuk memasang output pasa ke MCB menggunakan kabel 2-fur atau kabel yang jenis seperti ini ya sahabat idola.
years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Berikutnya kita pasangkan kabel netral dari output menuju ke terminal netral. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Selanjutnya tinggal kita sambungkan kabel dari box MCB rumah tadi. Kabel pasa masuk ke output MCB dan kabel netral masuk ke terminal netralnya ini. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall. Oke, semua pemasangannya sudah selesai ya sahabat idola. Jadi inilah dia rangkaiannya, mulai dari KWH meter. Nah, kemudian MCB KWH meter, dan ini adalah MCB dalam rumah. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian instalasi yang ada di dalam rumah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengoperasikan rangkaian kita ini. Apakah instalasinya bisa berfungsi ya sahabat idola? Oke, untuk mengoperasikan rangkaian kita ini, pertama-tama on-kan MCB yang ada di KWH meter. Selanjutnya, on-kan MCB yang ada di dalam rumah. Kemudian untuk menyalakan lampu teras dan lampu ruang utama, maka nyalakanlah saklar serinya. Kemudian untuk menyalakan lampu kamar mandi yang di bawah, nyalakan saklar tunggal. Kemudian untuk menyalakan lampu di ruang dapur yang di sebelah kamar mandi, nyalakan saklar tunggalnya. Kemudian untuk menyalakan lampu di ruang kamar, kita on-kan juga saklar tunggal yang ada di atas. Nah, jadi semua lampu sudah menyala di rangkaian kita ini. Jadi ini adalah contoh instalasi yang ada di dalam rumah untuk bangunan yang bertipe 36. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.